warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran matematika kami mengenai blok aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke contoh penggunaannya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang warna dari blok ini. Untuk blok berwarna biru, ini menandakan koefisien atau konstanta yang bernilai positif. Dan untuk blok berwarna merah, ini menandakan koefisien atau konstanta yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk koefisien X kuadrat, kita akan menggunakan persegi besar. Dan untuk koefisien X, kita akan menggunakan blok persegi panjang. Dan untuk konstanta, kita akan menggunakan blok persegi kecil. Baiklah, saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran kami, yaitu mengenai blok aljabar. Untuk menjelaskannya, kita akan mengaplikasikan pada 3 contoh soal. Contoh soal pertama yaitu tentukan faktor dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan faktornya, kita dapat menggunakan media pembelajaran kami, yaitu blok aljabar, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan banyaknya blok persegi panjang, banyaknya blok persegi besar, dan blok persegi kecil yang akan kita gunakan. Dari persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, kita memperoleh informasi koefisien dari X kuadrat adalah 1, koefisien dari variabel X adalah 3, dan konstantanya adalah 2. Dan semuanya bernilai positif. Maka kita akan membutuhkan 1 blok persegi besar yang berwarna biru dan 3 blok persegi panjang yang berwarna biru dan 2 blok persegi kecil yang berwarna biru. Langkah kedua yaitu Baiklah, kita akan menentukan posisi-posisi dari blok persegi kecilnya yang kita tinjau dari banyaknya blok persegi kecil yang kita gunakan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan menggunakan blok persegi kecil sebanyak 2 buah. Maka penempatan posisi-posisi blok persegi kecil yang memungkinkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penempatan blok persegi kecilnya untuk cara yang pertama yaitu 1 baris dan 2 kolom, yaitu 1 kali 2, dan 2 baris dan 1 kolom, yaitu 2 kali 1. Nah, langkah ketiga yaitu kita akan menentukan letak blok persegi kecil yang memenuhi ditinjau dari banyaknya blok persegi panjang yang kita gunakan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa blok persegi panjang yang kita gunakan itu sebanyak 3 buah. Nah, untuk menentukan letak blok persegi kecil yang memenuhinya yaitu dengan menjumlahkan baris dan kolomnya pada blok-blok persegi kecil. Nah, seperti ini. Kan ini adalah 1 baris dan 2 kolom, berarti 2 ditambah 1 berarti ada 3. Nah, di sini adalah 2 baris dan 1 kolom, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan ternyata 2 penempatan ini sesuai dengan banyaknya blok persegi panjang. Berarti otomatis 2 penempatan posisi inilah yang bisa kita gunakan untuk penempatan blok persegi kecilnya. Misalnya saya ambil pada cara yang kedua yaitu 2 baris dan 1 kolom. Nah, begini. Selanjutnya, langkah keempat yaitu kita akan menentukan posisi-posisi blok-blok persegi panjang dan blok persegi besarnya. Nah, untuk penempatan blok persegi panjangnya kita sesuaikan dengan baris dan kolom pada penempatan blok persegi kecilnya. Nah, di sini kan terdapat 2 baris dan 1 kolom. Berarti penempatan blok persegi panjangnya kita sesuaikan, kita sejajarkan dengan
baris dan kolomnya. Karena di sini ada 2 baris, berarti ada 2 blok persegi panjang yang sejajar dengan baris pada blok persegi kecil ini, seperti ini. 1, 2. Nah, karena ini terdiri dari 1 kolom, berarti yang sejajar dengan 1 kolom itu adalah 1 blok persegi panjangnya. Nah, untuk penempatan yang kosong, itu kita tempatkan blok persegi besarnya, sehingga dia bentuknya akan sedemikian sehingga berbentuk segi 4 yang proporsional. Nah, langkah terakhir kita akan menentukan luas dari blok-blok yang telah kita bentuk ini. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa panjangnya yaitu X tambah 1 dan lebarnya yaitu X tambah 2. Berarti luas dari segi 4 ini adalah X tambah 1 dikali X tambah 2. Baiklah, contoh kedua yaitu X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Baiklah, contoh kedua yaitu X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita memperoleh informasi koefisien dari X kuadrat adalah 1, koefisien dari variabel X adalah negatif 1, dan konstantanya adalah negatif 2. Berarti dalam hal ini kita menggunakan 1 blok persegi besar yang bernilai positif, berarti dia berwarna biru. Dan untuk blok persegi panjangnya kita akan menggunakan 1 buah blok persegi panjang. Karena dia bernilai negatif, maka kita menggunakan blok yang berwarna merah. Selanjutnya untuk blok persegi kecilnya kan tadi konstantanya adalah negatif 2. Berarti kita membutuhkan 2 blok persegi kecil yang berwarna merah. Itu kita akan menentukan posisi-posisi yang mungkin untuk blok persegi kecil yang ditinjau dari banyaknya blok persegi kecilnya. Karena tadi blok persegi kecilnya ada 2 yang kita gunakan, berarti kita dapat menentukan posisi-posisi yang memungkinkan untuk blok persegi kecilnya adalah sebagai berikut. Baiklah, seperti yang ini kita dapat lihat bahwa dia ini terdiri dari 1 baris dan 2 kolom, berarti 1 kali 2, dan ini terdiri dari 2 baris dan 1 kolom, berarti 2 kali 1. Baiklah, langkah ketiga yaitu kita akan menentukan susunan blok persegi kecil yang memenuhi ditinjau dari banyaknya blok persegi panjangnya. Nah, karena banyaknya blok persegi panjang yang kita gunakan yaitu 1, untuk menentukan letak atau susunan blok persegi panjang yang memenuhi yaitu dengan menjumlahkan baris dan kolomnya yang akan sesuai nanti dengan banyaknya blok persegi panjangnya. Nah, ini karena ini adalah 1 baris dan 2 kolom, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3, dan ini adalah 2 baris dan 1 kolom, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ternyata 2 posisi ini sama-sama hasilnya 3. Namun banyaknya blok persegi panjang ini hanya 1. Berarti di sini kita memerlukan manipulasi aljabar dengan cara kita menambahkan 1 blok persegi panjang yang bernilai positif yang diwakilkan dengan warna biru, dan 1 blok persegi panjang yang bernilai negatif yang diwakilkan dengan warna merah. Berarti dalam hal ini sudah sesuai bahwa jumlah baris dan kolom pada penempatan atau susunan blok persegi kecilnya sama dengan banyaknya blok persegi panjangnya. Nah, untuk itu kita pilih salah satu posisinya. Karena ini keduanya memenuhi, berarti kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih penempatan posisinya adalah cara pertama. Itu langkah selanjutnya kita akan menentukan posisi-posisi pada blok-blok persegi panjang dan persegi besarnya. Nah, untuk
itu penempatan blok-blok persegi panjangnya disesuaikan dengan banyaknya baris dan kolomnya. Karena ini terdiri dari 2 kolom dan 1 baris, maka kita menempatkan 2 blok yang sejajar, 2 blok persegi panjang yang sejajar dengan kolomnya dan 1 blok persegi panjang yang sejajar dengan barisnya. Nah, untuk itu karena ini terdiri dari 2 warna, kita akan menempatkan blok-blok persegi panjang yang sesuai, warna yang sesuai. Berarti ini karena ini ada 2 kolom, berarti kita tempatkan warna merahnya di sini. Dan warna birunya di sini. Untuk yang kosong ini kita letakkan atau kita tempatkan blok persegi besarnya agar sedemikian sehingga dia berbentuk proporsional dan berbentuk seperti segi 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan luas dari blok-blok yang telah kita susun. Nah, seperti ini kita lihat bahwa panjangnya yaitu X dikurang 2 dan lebarnya yaitu X tambah 1. Berarti faktor dari X kuadrat kurang X kurang 2 adalah X kurang 2 dikali X tambah 1. Baiklah, contoh terakhir yaitu tentukan faktor dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 2. Nah, dengan menggunakan media kami dapat kita lakukan yaitu langkah pertama kita akan menentukan banyaknya blok persegi besar, blok persegi panjang, dan blok persegi kecil yang akan kita gunakan. Dari persamaan 2x kuadrat kurang 4x tambah 2, kita memperoleh informasi bahwa koefisien dari x kuadrat adalah 2, koefisien dari variabel x adalah negatif 4, dan konstantanya adalah 2. Dan berarti dalam hal ini kita membutuhkan 2 blok persegi besar yang berwarna biru karena dia bernilai positif, dan 4 blok persegi panjang karena dia bernilai negatif, maka kita gunakan blok persegi panjang yang berwarna merah sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yaitu untuk konstantanya yang mewakili blok persegi kecil, kita membutuhkan 2 blok persegi. Karena dia bernilai positif, maka kita mengambil blok persegi kecil yang berwarna biru. Langkah kedua, kita akan meninjau banyaknya blok persegi kecil untuk menentukan kemungkinan posisi dari blok persegi kecilnya. Nah, kemungkinannya yaitu adalah sebagai berikut. Nah, kemungkinan dari letak blok persegi kecil yang pertama yaitu 2 baris dan 1 kolom, yaitu 2 kali 1. Dan kemungkinan yang kedua dari letak blok persegi kecilnya yaitu 1 baris dan 2 kolom, yaitu 1 kali 2. Untuk langkah ketiga, kita akan menentukan letak atau posisi blok persegi kecil yang sesuai ditinjau dari banyaknya blok persegi besar dan banyaknya blok persegi panjang yang kita gunakan. Karena banyaknya blok persegi panjang yang kita gunakan adalah sebanyak 4 dan blok persegi besar yang kita gunakan adalah sebanyak 2, maka untuk kemungkinan blok persegi kecil yang pertama, kita akan menempatkan 2 blok persegi panjang di 2 baris ini yang sejajar dengan baris pada penempatan blok persegi kecilnya. Seperti ini. Tuh. 2. Nah, untuk kolomnya karena ini terdiri dari 1 kolom, namun di sini tersisa 2 blok persegi panjang. Kita dapat menambahkan 2 blok persegi panjang. Karena kenapa? Karena blok persegi kecil yang kita gunakan adalah sebanyak 2 blok persegi besar. Nah, untuk itu kita bisa tempatkan seperti ini. Nah, sedemikian sehingga bentuknya proporsional dan berbentuk seperti segi 4.
Selanjutnya untuk posisi kedua bisa dilakukan seperti begini juga, seperti begini pula. Dan itu juga memenuhi. Berarti untuk posisi blok persegi kecil yang 2 baris 1 kolom atau 1 baris 2 kolom itu sama-sama memenuhi. Jadi faktor dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 2 adalah x kurang 1 dikali 2x kurang 2. Terima kasih. Demikianlah cara penggunaan media pembelajaran kelompok 1, yaitu mengenai blok aljabar. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.